Semenjak upgrade ke monitor 2K 170Hz, ini tiba-tiba casing baru kita kok panas lagi ya. Akhirnya saya putuskan membeli 3 kipas tambahan dari Coolmoon. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Oke, jadi ini adalah Coolmoon Jet Ring ya. Jadi cooling fan untuk casing PC. Jadi kita beli 3 untuk kita pasang di depan casing kita nanti ya. Semoga aja ini bisa menghandle panas suhu dari PC kita. Ini adalah tampilan dari kipasnya ya. Bagian Coolmoon ini yang ada tulisannya itu adalah angin masuknya, angin keluarnya dari situ maksudnya. Oke, untuk kabelnya menggunakan PWM dan ini adalah 5 volt ARGB ya. Di sini kita bisa sambungin atau untuk diparalel ke kipas Coolmoon yang lainnya. Sekarang kita mulai buka semua ya. Isinya kita keluarkan karena kita akan pasangin. Di sini sudah dapat bautnya lengkap, jadi nggak perlu beli lagi. Oke, ketiganya sudah siap. Sekarang saatnya kita mulai pasang dan di sini ada tulisan spesifikasi ya di belakang kardusnya. Di sini kita mohon dukungannya ya karena membuat video ini untuk informasi aja itu membutuhkan 3 hari dan 1 hari editing, jadi total 4 hari ya. Jadi bantu dengan cara like aja itu kita sudah seneng banget. Oke, saatnya kita bongkar casingnya dan kita lihat ternyata dalamnya udah kotor banget. Jadi ini Coolmoon Icemoon Jet Ring, yaitu IO water cooling yang dulu kita pasang itu sudah 4 bulan tuh. Jadi sudah 4 bulan ternyata udah kotor banget. Memang kita tinggalnya di dekat jalan umum ya. Jadi jalan motor gitu, jalan mobil muat masih, makanya debunya itu cepet banget di sini karena di pinggir jalan. Oke, ini kabelnya berantakan banget ya, dan ini kita akan bongkar semua. Ternyata kita memang bener-bener harus bongkar semua, nggak bisa kita copot depannya aja. Oke, jadi ini kemarin kita modifikasi itu ya bautnya jadi depan belakang. Makanya untuk ngelepas kipas depan aja kita harus bongkar semuanya. Mau nggak mau ya, makanya sekalian aja kita juga akan bersihkan PC ini. Jadi kita mulai bongkar dari VGA karena kalau nggak dibongkar kita nggak bisa keluarin IO water coolingnya. Oke, jadi ini kita lepas satu persatu dan langsung kita bersihkan satu persatu. Makanya ternyata video ini menghabiskan 3 hari untuk recordnya ya, pembuatannya. Tapi untuk editingnya itu di hari yang berbeda. Jadi totalnya 4 hari. Kemudian ini benar-benar kita lepas semua termasuk RAM-nya ya. Di saat kita mau buka bautnya itu yang bagian dalam itu juga nyangkut. Sekarang sudah bisa kita lepas ya pelan-pelan radiatornya. Dan ternyata pemakaian 4 bulan nggak nyangka saya beneran. Ini debunya tebel banget dan debunya beda. Bukan debu kering yang bisa ditiup, ini debunya lengket gitu ya, kayak lembab. Dan untuk kipas bagian atas dan belakang ini debunya debu kering, justru yang lebih mudah dibersihkan. Jadi beda, tidak terlalu banyak ya. Setelah kita lepas semuanya, ini dia kondisinya. Ternyata bener-bener dekil banget ya. Gregetan saya kalau misalkan ini nggak dibersihkan, nggak nyaman banget rasanya. Oke, jadi kita mulai bersihkan semua, kita bongkar semua di sini dengan alat seadanya ya, karena kita nggak ada niat bersihin tadinya gitu. Akhirnya pakai sikat gigi. Kalau bisa kalian pakainya ukuran yang lebih kecil ya. Oke, jadi ini kita bersihkan, terus baru kita lap pakai tisunya. Nggak usah tisu basah, tisu kering aja sama kain basah boleh. Di sini kita bisa lihat perbandingannya kipas murah dan kipas berkualitas ya. Untuk yang Coolmoon ini jaraknya lebih longgar sehingga dibersihkan lebih mudah. Kemudian untuk yang IO water coolingnya ini adalah radiatornya. Ini bener-bener waduh, harusnya sih di alat ya yang bener-bener disemprot gitu ya, bersihnya enak. Nah ini kita cuma ngetes doang ya, jangan ditiru ya. Kita cuma buat dokumentasi aja. Jadi seharusnya kalian pakai alat semprot udara yang sesungguhnya. Oke, ini kita bersihkan jadi 2 kali ya. Kita rontokin dulu pakai sikatnya pelan-pelan. Kemudian setelah rontok ya terpaksa saya tiup ya, karena kita nggak ready untuk alatnya saat bikin video ini. Karena ya itu tadi, kita nggak niat buat ngebersihin PC sebenarnya. Oke, setelah berjuang membersihkan radiator yang sangat sulit sebenarnya karena keterbatasan alat, akhirnya kita selesai juga. Oke, sekarang sudah bersih semua dan ini di hari yang berbeda pastinya karena kemarin kita bersih-bersih itu ya lama ya pastinya.
Dan ini semua sudah kinclong seperti baru lagi. Dan ini untuk arah anginnya itu yang ada tulisan Cool Moon ya. Jadi keluar anginnya di sana. Makanya kita pasang di bagian depannya itu seperti ini. Jadi tulisan Cool Moon-nya di dalam supaya udaranya itu masuk ke dalam casingnya. Kita lanjut mulai pasangin semua untuk kipas bagian depannya dulu ya. Karena kalau misalkan masangnya terbalik nanti kita akan bongkar lagi. Setelah terpasang semua, ketiganya baru kita pasang radiatornya di bagian dalam. Jadi ini untuk bagian depan dan dalam radiatornya kipasnya sama ya, menggunakan Cool Moon J-Ring semua. Dan kita pasang Cool Moon J-Ring yang di radiatornya. Untuk radiatornya pastikan lebih tinggi dari CPU ya, supaya udaranya itu nanti di atas yang di dalam radiator. Kita sudah bahas ini di video sebelumnya. Kemudian untuk kipas bawaan casing ini kita taruh di atas dan di bagian belakang. Sebenarnya sama-sama ARGB, sayangnya nggak bisa disinkronin. Oke, sekarang kita pasang RAM-nya ya. Jadi kita pasang semua perangkat kerasnya lagi. Dan kok ini VGA-nya agak buluk, apa saya lupa ya bersihin bagian atas ya? Nggak apa-apa, nanti kita bersihin lagi, tinggal dilap doang pakai tisu ya bagian atasnya. Dan untuk pemasangannya ribet banget, kemarin kita nyari casingnya juga susah ya, sampai ganti 3 casing sampai akhirnya kita bisa pasang dari RTX-nya sampai IO water coolingnya. Oke, sekarang saatnya kita colokin semua kabel-kabelnya. Dan ini adalah PR yang lumayan bikin pusing, apalagi ini saya kerjakan sendiri ya waktu nyusun ini ya, karena di hari libur, jadi editor saya libur nggak ada yang bantuin. Untuk sumber power dari kipas selain Cool Moon itu kita langsung pakai yang Molex ya. Untuk settingan ARGB dari kipas yang selain Cool Moon juga ini kita menggunakan tombol reset di sini untuk menggantinya. Dan ini adalah kipas yang murahan ya, 20 ribuan ya. Ini dia kabel Molexnya kita satuin semua untuk kipas selain yang punya Cool Moon tadi ya, fan casingnya. Terus kalian jangan lupa beli ini splitter hub PWM-nya. Jadi ada yang model 2, ada yang model 3. Untuk yang bawaan model 2 itu dari IO water coolingnya kita sudah dapat bawaannya. Dan yang ini kita harus beli sendiri karena beli kipasnya 3, jadi saya beli yang splitter 3 juga. Oke, kita pasangnya di sistem 2 dan sistem 1. Untuk sistem fan yang satunya itu kita pakai di IO water cooling ya. Jadi ini dia nanti yang akan kita pasang-pasangin. Nah, yang splitter 3 ini kita pasang buat fan casing yang baru yang ada 3 di depan. Oke, saatnya kita colok-colokin semua nih. Jadi ini kita harus rapikan lagi kabelnya. Itu dia PR-nya. Jadi kita kadang kalau langsung dirapiin ada yang kelewat, kita bongkar lagi semua. Makanya di sini kita pastiin dulu nih semuanya benar terhubung, rapi, sudah tidak ada lagi yang salah-salahnya. Oke, jadi ini kipas yang bagian bawah. Nantinya kita akan rapikan juga pakai mur baut ya. Tapi sayangnya di video ini tidak sempat kita record, tapi hari berikutnya sudah saya pasang. Oke, sekarang kita pasang di bawah lagi kipasnya. Ini jadi masih gerak karena kita belum siap waktu kita shoot video ini untuk bautnya. Dan untuk bagian depannya ini semua sudah kita pasang, sudah kita tutup. Dan untuk splitter yang 3 tadi yang pastinya kita pakai untuk yang depan ya. Ini dia nih. Sekarang saatnya kita hubungkan splitter yang 3 ini untuk fan casing yang di depan tadi yang baru aja kita pasang. Kita sudah pasang semua. Sebelum kita tutup, kita harus pastikan semuanya berjalan dengan normal. Jadi caranya gimana? Ya harus kita nyalakan nih, langsung kita pencet tombol powernya. Hore, semuanya sudah nyala, kipasnya berputar semua, artinya semuanya sudah benar ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal rapikan kabel yang memakan waktu lama pastinya yang rapiin kabel ya. Oke, ini adalah tampilan depannya. Jadi kita pakai power dari SATA ya untuk Cool Moon-nya. Karena untuk motherboard saya belum support yang 5 volt ARGB, supportnya yang 12 volt. Oke, kabelnya sudah saya rapikan seperti ini ya. Ya maklum aja ya, ini banyak banget kabelnya dan sebenarnya masih bisa lebih rapi lagi, tapi waktunya tidak memungkinkan. Yang penting bisa ditutup rapi seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita nyalakan. Dan alhamdulillah lancar ya. Sebenarnya nggak lancar juga. Jadi di belakang layar ya, ini kita ulang lagi, copotin semua karena kabel yang bagian bawah itu nempel ke kipasnya jadi keretak-keretak ya. Jadi saya bongkar lagi dan ini sudah dirapikan sampai bener-bener nggak ada masalah. Dan saatnya sekarang kita tes performanya, apakah 3 kipas ini bisa menghandle suhunya. Untuk
suhu idle di casing lamanya 37 derajat, casing baru 35 derajat, dan casing yang sekarang dengan 3 kipas tambahan yaitu 34 derajat. Jelas lebih rendah, jadi lebih bagus ya. Kemudian untuk Cinebench R15 casing lamanya sobat bisa lihat sendiri ya. Terus kemudian untuk yang casing barunya seperti ini, OpenGL-nya naik, kayaknya drivernya berbeda ya. Dan termasuk yang terbaru juga OpenGL-nya turun ya kayaknya karena drivernya berbeda. Oke, kemudian untuk Cinebench R23-nya untuk skornya mengalami peningkatan performa terutama untuk yang multicore, dan kita lihat afternya pun lebih tinggi lagi dengan suhu yang lebih rendah pastinya. Untuk tes dari First Strike dan Time Spy itu kita beda ya. Jadi untuk yang casing lama semua itu menggunakan 1080 dan yang terbaru ini menggunakan 2K. Jadi ada penurunan skor tapi harusnya panasnya lebih tinggi ya. Pada kenyataannya panasnya itu lebih rendah daripada yang 1080. Artinya 3 fan ini berhasil ya. Oke, selanjutnya untuk Time Spy skornya ini juga sama, menggunakan 1080 untuk yang perbandingan sebelumnya, dan yang afternya ini kita menggunakan 2K. Untuk suhunya kita juga mengalami perubahan suhu yang drastis sebenarnya ya. Untuk IO lama itu 70-an semua, yang baru itu sudah di bawahnya, tapi yang afternya ini karena 2K ya, CPU-nya naik tapi tetap di bawah 70. Oke, kemudian kita tes game 2K ya, karena game-game sebelumnya itu kita pakai 1080 jadi nggak bisa dibandingin. Untuk GPU-nya sekarang bener-bener nggak pernah tembus di 70, terutama untuk Dota, dan ini kita bener-bener nggak limit sama sekali, jadi ya full power ya. Kemudian untuk Cyberpunk, game terberat yang ada di kita, untuk CPU-nya benar-benar stay di 55 derajat. Dia nggak mau lebih tinggi lagi. Jadi udah mantep banget ini ya. Untuk GPU-nya juga biasanya tembus di atas 70-an ya. Tapi sekarang adem. Dan yang terakhir adalah game GTA 5 ya. Ini berat banget karena VRAM-nya saya coba pentokin sempat 8 GB ya. Akhirnya saya kisaran 6 sampai 8 GB ya. Karena tujuan saya adalah menyiksa GPU dan CPU-nya, tapi ternyata nggak ada satupun yang tembus ke 70-an. Artinya 3 fan casing Coolmoon Gathering ini yang speednya itu 1800-an ya, kurang lebih, beda dengan speed fan yang umumnya 1300. Ini worth it banget untuk dibeli. Bagi sobat yang mau beli, nanti link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Mungkin kalian punya pengalaman yang lain, bisa share juga di kolom komentar. Oke, jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Twist TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.